Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tunneling, di mana saya sebagai moderator bernama Ika Sulasri, di samping kanan saya bernama Yulika, dan di samping kiri saya. Baiklah, penjelasan pertama tentang tunneling akan dijelaskan oleh saudara Yulika. Pada saudara Yulika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tunneling dan jenis-jenis tunneling. Yang pertama dia ada tunneling. Tunneling adalah cara mentransfer data antara dua jaringan dengan aman. Semua data yang ditransfer atau difragmentasikan menjadi paket atau bingkai yang lebih kecil kemudian melewati terowongan. Proses ini berbeda dari transfer data normal atau antara node. Setiap frame yang melewati tunnel akan dienkripsikan dengan lapisan tambahan, enkripsi dan enkapsulasi tunneling, yang juga digunakan untuk merekrut paket ke arah yang benar. Enkapsulasi ini kemudian akan dikembalikan ke tujuan dan ke arah yang benar. Dengan deskripsi data yang kemudian dikirim ke simpul tujuan yang diinginkan, tunneling adalah jalur logis antara sumber dan titik akhir tujuan antara dua jaringan. Di setiap paket dienkapsulasi ini sumbernya dan dienkapsulasi ini di tempat di tujuan. Proses ini akan terus terjadi selama terowongan logis persis antara dua titik akhir. Tunneling juga dikenal sebagai enkapsulasi dan transmisi data VPN atau paket. Model group IP stage kemungkinan flyroute IP dienkripsi dan enkapsulasi dalam header IP sehingga data dikirim melalui network IP perusahaan atau internet. Yang kedua dia adalah tipe-tipe tunneling atau jenis-jenis tunneling. Yang pertama dia adalah Internet over IP. Yang kedua dia ada Internet Protocol Security. Yang ketiga dia ada IP in IP. Yang keempat dia ada Layer 2 Tunneling Protocol. Yang kelima dia ada Point to Point Protocol over Internet. Yang keenam dia ada Point to Point Tunneling Protocol. Yang ketujuh dia ada Virtual Local Area Network. Yang terakhir atau yang kedelapan dia ada Open VPN. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan pertama tentang tipe data Internet over IP. Penjelasannya yang disampaikan oleh saudara Freddy. Pada saudara Freddy dipersilakan. Yang itu adalah pokok yang berarti yang itu untuk membangun sebuah network dengan di atas sebuah koneksi atau IP. IP merupakan protokol support juga harus diunduh luar atau menggunakan ini office yang office harus sama-sama menggunakan IP adalah karena jaringan komunikasi antara dua jaringan yang menggunakan informasi menuju jaringan lainnya menggunakan besar. IP adalah saling menggunakan jaringan IP lainnya. Berlanjut tentang menggabungkan atau melewati jaringan komunikasi berbagai. MPP dan MPPOI merupakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas baik dengan dari pembangunan yang tersebar maupun ada dengan cara masyarakat perlu mendapat perhatian pengadilan pembangunan media komunikasi emas dan lainnya ini masalah luar dan lain-lain.
Go. Baiklah, selanjutnya yaitu VPN atau yang kepanjangan dari Virtual Private Network atau VPN. Virtual Private Network ini adalah sebuah jaringan virtual yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan koneksi dan melindungi informasi pribadi saat kita beraktivitas di internet. VPN dicetus pertama kali oleh seorang karyawan Microsoft pada tahun 1996 dengan tujuan untuk menghubungkan dua komputer atau metode Peer-to-Peer Tunneling Protocol yang biasa disingkat sebagai VPTP. Seiring dengan perkembangannya internet, saat ini VPN sudah banyak digunakan oleh kalangan umum untuk mendapatkan koneksi internet yang aman. Secara pribadi dan mengakses berbagai situs yang telah diblokir. Jadi kalau kita menggunakan VPN ini, situs-situs yang diblokir itu kita bisa buka kembali. Cara kerja dari sebuah VPN ini adalah menyembunyikan alamat internet protokol atau IP address dengan mengubah jalur koneksi untuk melewati sebuah server milik sebuah penyediaan VPN yang berada di lokasi berbeda. Artinya yaitu saat kamu menggunakan internet dengan menggunakan VPN, lokasi server tersebut tidak terdeteksi gitu. Kayak seandainya kita menggunakan internet, kalau kita menggunakan pakai email kita, jadi email kita itu tidak terdeteksi. VPN juga bisa mengubah sebuah data kamu menjadi angka-angka yang tidak masuk akal, sehingga meskipun ada pihak yang dapat membaca data kamu, mereka tidak dapat menggunakan informasi di dalamnya. Fungsi dari VPN ini juga banyak digunakan untuk sebuah perusahaan karena disebabkan oleh jaringan kantor dapat mengenali akses masuk kamu dan menghalangi semua akses yang tidak berasal dari VPN tersebut. Ada beberapa keuntungan dari kita menggunakan sebuah virtual protocol network. Yang pertama yaitu untuk mengamankan identitas pribadi kita sendiri. Manfaat VPN pertama ini menyembunyikan semua kegiatan kamu selama berada di jaringan internet. Enkripsi data yang dilakukan oleh VPN menghalangi pihak-pihak ketiga dari membaca informasi tentang siapa kamu, dari mana kamu mengaksesnya, apa saja yang kamu baca dan sebagainya. Jadi bisa menyamarkan kalau kita menengok ini, jadi tidak bisa terdeteksi gitu. VPN juga bisa membuka situs yang telah diblokir seperti Reddit, Vimeo, Imgur, dan situs yang lainnya yang telah ditutup. Ya, selanjutnya itu mengamankan data di jaringan publik. Mengamankan enkripsi data, mengakses konten regional. Contohnya yaitu Netflix, serial TV yang berbeda juga bisa kita akses menggunakan jaringan VPN. Jenis-jenis VPN itu ada banyak juga, ada SSL VPN, site-to-site VPN, client-to-server VPN, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu layer 2 tunneling protocol. Layer 2 tunneling protocol ini adalah protokol terowongan yang aman atau tunneling security. Layer 2 tunneling protocol ini pengembangan dari PPTP. Pengembangan dari PPTP
yang bisa diakses oleh dua jaringan. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang dari penjelasan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.